A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita jatuh ke atas pohon saat mengudara, hingga dahan pohonnya ambyar dan menjadi butut. Kita butuh 1 atau 2 tahun untuk belajar berbicara, tapi kita butuh puluhan tahun untuk bisa menjaga mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenang bagaimana kita belajar berbicara. Atau kalau kita sudah menjadi seorang ayah atau seorang ibu, maka kita akan tahu bagaimana seorang anak itu belajar dari mulai dia terlahir ke dunia hingga ia bisa berbicara. Kita bisa takar waktunya. 1 tahun ada yang sudah bisa mengucapkan abi, ibu, atau mungkin 2 tahun baru dia bisa mengucapkan mama, papa, atau bahkan mungkin di atas 2 tahun ia baru bisa berbicara. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah proses dalam kehidupan kita. Tapi itu masih sedikit. 1 atau 2 tahun itu masih sedikit dibanding kita menjaga mulut kita untuk bisa terkontrol apa yang keluar dari mulut ini. Mungkin 1 atau 2 tahun kita belajar pengen bicara, tapi ketika sudah bisa berbicara, maka kita butuh puluhan tahun untuk bisa menjaga mulut ini agar ia keluarnya enak di hati orang lain. Ketika keluar ucapan itu tidak membuat noda pada orang lawan bicaranya. Dan ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk kita lakukan. Makanya kita butuh yang namanya belajar, butuh yang namanya berilmu, butuh yang namanya guru. Untuk apa? Agar kita bisa mengontrol setiap apa yang kita ucapkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara berbicara ini memang adalah bagian daripada kehidupan kita. Sama seperti halnya sekarang. Saya berbicara karena ada yang harus disampaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka ketika seseorang ingin berdakwah ke perkampungan, berdakwah ke pelosok, maka dia harus mengucapkan dengan kata-kata. Karena itu adalah bagian daripada fasilitas yang Allah berikan untuk bisa saling berkomunikasi. Dan ada saatnya ketika kata-kata ini dia mampu menjadikan hidayah untuk orang lain, ada pula saatnya dia akan menjadi hal yang paling dibenci orang lain. Oleh karenanya, memang butuh yang namanya kemampuan untuk bisa memilih, menata, mensortir setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini. Yang tentunya jika yang keluarnya adalah kebaikan, maka itu akan menjadi sebuah petanaman atau sebuah panenan nanti yang dia akan menjadi kebahagiaan buat kita. Tetapi jika yang keluar adalah keburukan, kata-kata yang menyakitkan, maka itu yang akan berbuah keburukan pula ketika kita menemui Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba yang Allah berikan kata-kata yang indah, kemudian tidak pernah menyakiti orang lain atas dasar kemampuan kita dalam berbicara, dan kita Allah mampukan untuk menjaga mulut ini dari hal-hal yang membuat kita menjadi salah ketika berjumpa dengan Allah. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.